Ketidakadilan sekecil apapun merupakan ancaman bagi keadilan sebesar apapun. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Sebelum kami memulai perdebatan pada pagi hari ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Karanida Siregar selaku pembicara pertama yang akan membahas mengenai latar belakang munculnya MOSI pada pagi hari ini. Rekan saya, Yohanes Maharso, selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi-argumentasi pokok kami. Dan rekan saya, Calvin Stefanus, selaku pembicara ketiga yang akan memperkuat posisi kami. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak setuju bahwa gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas. Sebelumnya, kami ingin mendefinisikan mengenai gerakan sosial itu sendiri. Gerakan sosial menurut Anthony Giddens merupakan suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Di sini kami menggarisbawahi lembaga-lembaga yang mapan. Seperti yang kita tahu, ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan ekonomi telah menjadi agenda negara untuk waktu yang lama. Sebagai contoh, ketimpangan ekonomi telah menjadi prioritas agenda dari masa pemerintahan Pak SBY sampai pada visi misi Indonesia Emas 2045. Dalam visi misi Indonesia Emas 2045, kita dapat melihat bahwa ekonomi dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi agenda negara. Sementara, jika kita melihat isu-isu berbasis identitas, masih kurang disorot atau hanya tersorot karena munculnya kasus-kasus tertentu. Disinilah kita melihat urgensi dari diadvokasikannya isu-isu berbasis identitas tersebut. Seperti contoh, beberapa waktu lalu marak kericuhan karena belum tersahkannya RUU PKS. Di sini RUU PKS sempat dikeluarkan dari daftar prolegnas. Padahal jika kita lihat, kesetaraan gender juga menjadi faktor untuk terwujudnya kesetaraan ekonomi. Namun, isu-isu terkait gender itu sendiri yang seharusnya dapat dilindungi dari disahkannya RUU PKS tertimpang tindih dengan masalah-masalah yang lebih kompleks seperti masalah ekonomi yang sebenarnya sudah ditampung oleh pemerintah dan sudah menjadi agenda prioritas pemerintah. Seiring waktu, kita hanya memperhatikan masalah-masalah berbasis identitas karena muncul dari kasus-kasus tertentu. Seperti contohnya, kita memperhatikan masalah-masalah ketidaksetaraan ras karena munculnya kemarin kasus George Floyd yang kemudian menimbulkan Black Lives Matter movement. Tapi di situ justru kita sadar karena tidak tersorotnya isu-isu tersebut membuat kita seharusnya lebih berfokus pada isu tersebut. Membuat kita seharusnya lebih mengadvokasikan isu-isu sosial tersebut. Sebagaimana juga isu-isu mengenai identitas gender menjadi penyebab dari munculnya ketidaksetaraan ekonomi yang nantinya akan dijelaskan oleh pembicara kedua kami. Akhir kata, pembicara pertama ingin menggarisbawahi bahwa pertama, isu ekonomi telah menjadi agenda pemerintah untuk waktu yang lama. Sementara isu-isu berbasis identitas yang nantinya justru menjadi faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi masih kurang diperhatikan karena tertindas dari struktur penindasan yang terjadi sekian lama ini. Yang kedua, bahwa sebenarnya masalah ketimpangan ekonomi disebabkan dari isu-isu mengenai identitas itu sendiri. Jadi kami mengusulkan bahwa kita harus memperhatikan faktor penyebab dari ketimpangan ekonomi itu sendiri melalui advokasi gerakan sosial sebelum kita turun untuk menangani ketimpangan ekonomi itu sendiri. Terima kasih.